Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bilangan real. Pada poin pertama kita akan membahas tentang sistem bilangan real. Jadi di sini kita akan membahas mengenai beberapa bilangan yang kemudian bilangan-bilangan ini merupakan satu kesatuan yang membentuk suatu sistem bilangan real. Bilangan-bilangan tersebut adalah yang pertama kita bahas tentang himpunan bilangan asli. Jadi himpunan bilangan asli itu kita notasikan dengan N, ini dari kata natural, sama dengan himpunan bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berikutnya ada namanya himpunan bilangan bulat yang kita simbolkan dengan Z. Ya, jadi himpunan bilangan bulat ini memuat himpunan bilangan asli 0 dan bilangan negatifnya. Ya. Jadi himpunan bilangannya misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya ada himpunan bilangan rasional yang kita notasikan dengan Q. Ya, jadi himpunan bilangan rasional kita nyatakan sebagai A per B, di mana A itu adalah bilangan bulat, B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Nah, karena di sini A dan B itu adalah bilangan bulat, maka bilangan rasional ini memuat bilangan bulat. Dan di sini bentuknya A per B. Jadi bilangan rasional itu merupakan juga bilangan pecahan. Nah, dalam hal ini adalah bilangan pecahan murni dan pecahan desimal. Nah, penggunaan bilangan rasional ini didasari oleh pada pengukuran besaran berat, panjang atau sejenisnya. Kita tidak dapat menggunakan bilangan bulat karena bilangan bulat tidak memberikan ketelitian yang cukup dalam mengukur besaran berat, panjang, atau sejenisnya. Contohnya adalah 2 per 5, 4 per 7, 8 per 11, 3 per 4, 6 per 3, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Selanjutnya ada namanya himpunan bilangan irasional, yaitu merupakan lawan dari bilangan rasional, atau bisa kita katakan sebagai himpunan bilangan yang tidak rasional. Nah, bilangan irasional ini kita nyatakan dengan bilangan desimal tak tentu atau bilangan desimal tak berulang. Contohnya adalah akar 2, akar 3 dari 7, pi, dan bilangan-bilangan irasional lainnya. Berikutnya himpunan bilangan real, atau biasa kita katakan sebagai bilangan nyata yang disimbolkan dengan R. Nah, bilangan real ini kita nyatakan sebagai sekumpulan bilangan rasional dan irasional beserta negatifnya dan 0. Ya. Kemudian kita bisa buat hubungan antara bilangan asli bulat rasional dengan real. Nah, kita nyatakan sebagai N itu subset dari Z, N itu Z itu subset dari Q, dan Q itu subset dari R. Artinya, bilangan asli itu merupakan bagian dari bilangan bulat bagian dari bilangan rasional, dan bilangan rasional itu bagian dari bilangan real. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk diagram Venn, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, bilangan asli itu merupakan bagian dari bilangan bulat atau bilangan asli
termuat dalam bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dan bilangan asli ini termuat dalam bilangan rasional, dan ketiga bilangan ini merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Oke, selanjutnya kita masuk pada operasi bilangan real. Misalkan X dan Y bilangan real, maka penjumlahan X dan Y kita tuliskan X plus Y, dan perkalian X dan Y ditulis XY. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan real dituliskan sebagai berikut. Yang pertama ada hukum komutatif. Hukum komutatif untuk penjumlahan adalah X tambah Y sama dengan Y tambah X. Dan hukum komutatif untuk perkalian adalah X kali Y sama dengan YX. Misalnya kita ambil contoh untuk hukum komutatif perkalian, bisa kita tuliskan 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Oke, yang kedua ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif perkalian penjumlahan X plus Y plus Z sama dengan X plus Y plus Z, dan untuk perkalian adalah X kali Y Z sama dengan XY kali Z. Misalkan kita ambil contoh 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya sama. Dan X kali YZ dan XYZ itu kita ambil contoh 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4. Yang ketiga hukum distributif, yaitu X kali Y tambah Z sama dengan XY tambah XZ. Contohnya misalkan kita ambil 2 kali 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Yang keempat, elemen-elemen identitas. Nah, elemen identitas ini untuk penjumlahan identitasnya adalah 0 karena X tambah 0 atau 0 tambah X sama dengan X. Artinya bilangan apapun yang ditambahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan elemen identitas untuk perkalian adalah 1 karena X kali 1 atau 1 kali X sama dengan X. Artinya bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Yang kelima adalah inverse atau biasa disebut dengan balikan. Nah, kita misalkan setiap bilangan real X ya mempunyai inverse penjumlahan itu adalah negatif X atau biasa disebut dengan negatifnya, yang akan memenuhi X tambah negatif X sama dengan 0. 0 ini adalah identitas dari penjumlahan. Jadi bilangan balikan itu adalah suatu bilangan yang ditambahkan dengan negatif bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah identitas atau 0. Ya. Sedangkan untuk perkalian, kebalikannya adalah X negatif X pangkat negatif 1 atau biasa kita tuliskan dengan 1 per X, karena hal ini memenuhi X kali X min 1 atau X kali 1 per X sama dengan 1 ya. Misalkan kita ambil bilangannya X itu dengan 3, berarti 3 dikali 1/3 sama dengan 1 ya. 1 ini adalah identitas dari perkalian. Selanjutnya untuk contoh-contoh akan dibahas pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.